Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Gandhi Oke, channel yang membahas tentang materi bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang surat dinas. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian surat dinas. Fungsi surat dinas. Ciri-ciri surat dinas. Dan yang terakhir, bagian-bagian surat dinas. Materi ini dirangkum dalam surat dinas bagian 1. Pengertian surat dinas. Surat dinas merupakan surat yang dibuat oleh instansi atau dinas untuk berbagai kepentingan. Biasanya, surat dinas dibuat oleh suatu instansi baik negeri maupun swasta seperti sekolah, kantor, atau perusahaan. Fungsi surat dinas. 1. Sebagai pedoman pekerjaan seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. 2. Sebagai alat pengingat karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. 3. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. 4. Sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Ciri-ciri surat dinas. 1. Menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. 2. Menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. 3. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. 4. Menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. 5. Menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. 6. Menggunakan format surat tertentu. Bagian-bagian surat dinas. Perhatikan kerangka surat dinas di bawah ini. 1. Kepala surat. 2. Tanggal surat. 3. Nomor surat. 4. Lampiran. 5. Hal atau perihal. 6. Alamat tujuan. 7. Salam pembuka. 8. Isi surat. 9. Salam penutup. 10. Tanda tangan, nama, dan jabatan penulis surat. Dan yang 11. Tembusan. Berikut penjelasan bagian-bagian surat dinas. 1. Kepala surat. Kepala surat lebih dikenal dengan istilah kop surat, yaitu bagian surat paling atas dan berfungsi memudahkan penerima surat untuk mengetahui nama dan alamat kantor instansi atau organisasi yang mengirim surat. Kepala surat biasanya terdiri atas nama kantor organisasi atau instansi, alamat, kode pos, nomor telepon, lambang instansi atau organisasi, email jika ada. Berikut contoh kop surat.
Nomor 2 adalah tanggal surat yang ditulis di bagian sebelah kanan atas, di bawah kop surat. Tanggal surat menunjukkan waktu surat itu dikirim, bukan waktu surat itu dibuat. Dalam surat resmi, tanggal surat tidak perlu didahului dengan nama tempat surat dibuat. Nama tempat sudah tertera di kepala surat. Tanggal, bulan, dan tahun ditulis lengkap. Contoh, 16 Februari 2021. 3. Nomor surat. Surat resmi biasanya mencantumkan nomor, jenis, instansi pengirim surat, dan kode surat. Nomor surat adalah urutan nomor surat yang telah dikeluarkan oleh instansi atau organisasi tersebut. Kode surat adalah kode klasifikasi masalah yang disampaikan dalam surat tersebut, sedangkan tahun tertera pada nomor surat menunjukkan tahun pembuatan surat. Contoh, berikutnya. Nomor 4, lampiran. Lampiran surat adalah bagian surat yang berguna untuk menunjukkan adanya sesuatu yang disertakan bersama surat. Pada lampiran, awal kata yang menunjukkan jumlah ditulis dengan huruf kapital. Contoh, bagian surat dinas yang lain adalah hal atau perihal, persis di bawah lampiran. Hal atau perihal berfungsi untuk mengetahui isi atau inti pokok masalah pada surat yang dikirim tanpa harus membaca surat tersebut secara keseluruhan. Contoh, perihal undangan. Bisa juga hal upacara bendera. Perihal boleh menggunakan kata hal atau perihal. Enam, alamat tujuan. Alamat penerima ini yaitu alamat orang atau lembaga yang dituju atau yang menerima surat. Penulisan alamat tujuan haruslah jelas dan langsung tertuju pada orang yang menerima surat. Contoh, yang terhormat Kepala SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, Jalan Jenderal Sudirman 13A, Pangkalan Bun. Salam pembuka. Salam pembuka digunakan sebagai kesatuan bahasa tulis. Salam pembuka dapat digunakan sesuai dengan keperluan. Salam pembuka yang biasa digunakan ialah dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8. Isi surat. Isi surat adalah bagian surat yang digunakan untuk menyatakan berita atau sesuatu yang ingin dinyatakan dalam surat tersebut. Isi surat terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, paragraf pembuka, berfungsi sebagai pengantar pembaca kepada inti pokok surat. Isi surat. Bagian surat ini memuat sesuatu yang akan disampaikan,
diberitakan, dinyatakan, atau dimintakan kepada penerima surat. Paragraf penutup berfungsi untuk menutup isi surat. Dapat pula dikatakan bahwa paragraf penutup ini dianggap sebagai kunci isi surat atau penegasan isi surat karena berisi harapan kepada penerima surat. Sembilan, salam penutup. Salam penutup sebuah surat dapat digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan rasa keakraban pengirim surat kepada penerima surat. Contoh, hormat kami, atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan, nama, dan jabatan penulis surat. Nama dan tanda tangan pengirim berisi nama terang, tanda tangan jabatan penulis surat, dan cap stempel lembaga atau instansi. Ditulis rata kanan paling bawah setelah salam penutup. Contoh, Kepala SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun, ini merupakan jabatan penulis. Syarif Winata ST adalah penulis surat. Dan tanda tangan. Bagian-bagian surat dinas yang terakhir adalah tembusan. Tembusan adalah bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang juga menerima surat itu selain penerima surat. Kata tembusan diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat. Contoh, demikian penjelasan tentang surat dinas bagian 1. Sampai jumpa pada video pembelajaran surat dinas bagian 2 berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.